Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian pujian kita kepada Tuhan, baca kitab suci. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bersukacita dengan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita bernyanyi. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan dan memohon hikmat serta pengetahuan dari Tuhan supaya kami dapat mengerti maksud perintah Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pembacaan kitab yang kedua itu diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat ke-26. Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dianugerahkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus ini, kita sudah 75 tahun merdeka. Oleh karena itu, pada kebaktian kita hari ini, tema kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Itu berhubungan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Kita bersyukur karena kita tahu bahwa kita dijajah Belanda itu ada 350 tahun. Dan kita dijajah Jepang 3,5 tahun. Itu masa yang cukup lama. Penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan dialami oleh rakyat Indonesia. Dan anak-anak perempuan juga pernah mengalami satu kesempatan tidak diizinkan untuk bersekolah karena sekolah itu hanya milik anak laki-laki. Tapi puji Tuhan, sekarang kita melihat bahwa baik anak laki-laki dan perempuan yang mau belajar, anak-anak yang pintar, tidak lagi dibedakan jenis kelaminnya untuk bisa bersekolah. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel juga pernah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Itu mengalami satu penderitaan yang menyedihkan juga setelah kematian Yusuf. Dan penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Israel juga itu di tanah Babylon, itu lamanya sekitar 70 tahun. Tetapi kita bisa melihat penderitaan-penderitaan yang mereka alami itu membuat mereka merasa sedih. Mereka tidak bebas, mereka tidak merdeka. Tapi karena pertolongan Tuhan, akhirnya mereka juga dimerdekakan dan kembali ke tanah air mereka dan bisa berkumpul bersama dengan sanak saudara mereka. Jadi kalau penjajahan di Indonesia, orang Belanda datang ke Indonesia, orang Jepang datang ke Indonesia. Tapi bangsa pilihan Tuhan ketika dia dijajah oleh bangsa Babylon di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, mereka dibawa serta ke negeri mereka. Ya, bukan bangsa penjajah menjajah negeri mereka, tetapi mereka dibawa ke tanah Babylon. Dan kenapa Tuhan sampai memberikan izin orang yang tidak mengenal Tuhan menjajah bangsa pilihan Tuhan? Karena pada saat itu bangsa pilihan Tuhan tidak setia, tidak taat, dan menyembah berhala, serta melakukan hal yang tidak adil untuk orang-orang miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang tidak dapat melawan. Hukum juga ini hanya berlaku untuk orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Tetapi untuk orang yang pintar, orang yang punya uang, hukum itu tidak diberlakukan. Oleh karena itu, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Babylon diizinkan Tuhan untuk mendidik mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka harus taat kepada Tuhan. Mereka dihajar, mereka dibentuk, dipersiapkan supaya selalu takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa bangsa Israel diberikan kesempatan kembali ke tanah air mereka. Itu adalah hadiah kasih karunia Tuhan. Sama seperti Indonesia, senjata kita kan hanya bambu runcing. Tidak mungkin kita mampu mengalahkan musuh yang sangat banyak, karena mereka mempunyai alat perlengkapan perang yang sangat cukup canggih. Tapi karena kasih karunia Tuhan, ketika Nagasaki dan Hiroshima dikalahkan, akhirnya Indonesia juga memperoleh kemenangan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah merdeka. Jadi kalau kita sudah merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita anak-anak Tuhan harus berprestasi supaya kita mengisi kemerdekaan. Karena kalau kita tidak mau belajar, kita menjadi orang yang bodoh, kita akan dijajah oleh orang yang pintar. Dan kita lihat sekarang, banyak sekali penjajahan-penjajahan yang ada di Indonesia yang membuat anak-anak tidak merdeka. Karena apa? Main game, akhirnya malas belajar. Ya, mungkin ikut dalam Mobile Legends, akhirnya sudah menjadi kecanduan, atau nonton beberapa game-game yang membawa anak-anak kami
tidak lagi tekun belajar, tidak mengerjakan PR, sehingga suka berbohong. Itu janganlah kita lakukan. Karena apa? Generasi penerus Indonesia, generasi penerus gereja adalah anak-anak kami sekalian. Oleh karena itu, mari kita isi kemerdekaan dengan rajin belajar, mencintai Indonesia, mengasihi semua para pahlawan kita, bagaimana mereka berjuang mempertaruhkan nyawanya supaya Indonesia merdeka. Mungkin kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita, tetapi kita sekarang mempertaruhkan waktu kita, memberikan hidup kita untuk belajar sungguh-sungguh supaya Indonesia tidak dijajah oleh teknologi yang cukup canggih ini, tapi kita dapat mengendalikan teknologi yang canggih ini. Karena apa? Melalui teknologi yang canggih ini kita melihat bahwa Tuhan sangat sayang kita, Tuhan mempersatukan kita, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Kita tidak boleh sekolah, kita tidak boleh gereja, tidak boleh bertemu dengan teman kita, tapi ternyata teknologi informasi ini dapat membuat kita belajar secara online, begitu juga mengikuti kebaktian secara online, dan juga ada Zoom meeting dengan keluarga dan juga guru-guru sekolah kita. Jadi kita bersyukur bahwa ini semua dapat kita nikmati karena ada yang Tuhan berikan orang yang pintar dan berhikmat untuk mengelolanya. Siapakah orang pintar berikutnya? Semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sama seperti yang dikatakan oleh kitab Nabi Zefanya, begitu juga dengan kitab Wahyu tadi. Sangat jelas diberikan penjelasan kepada kita bahwa keselamatan, kemerdekaan, kebebasan telah diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Walaupun dulu ada para pahlawan yang telah berjuang memberikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia, dan pahlawan-pahlawan yang perlu mempertahankan Indonesia sehingga diakui di dunia internasional, yaitu anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, semua harus rajin belajar, sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada, karena waktu yang kalian alami sekarang itu tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, semua anak-anak Tuhan harus rajin membaca, rajin menulis, supaya kita juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita harus bebas dari dosa, bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, bebas dari kecanduan-kecanduan yang membuat kita tidak semangat untuk belajar atau mau melawan orang tua. Tetapi kita harus menjadi orang yang merdeka karena Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa, sehingga kita tidak ingin lagi hidup dalam persekutuan kegelapan, tetapi kita hidup dalam terang Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Serikat Persaudaraan. Di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Berkatilah semua keluarga para pahlawan kami yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka.
Kami percaya bahwa Indonesia merdeka adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami juga selalu menjadi orang yang telah dimerdekakan. Kami tidak dibelenggu oleh dosa, tidak dibelenggu oleh kemalasan-kemalasan, tetapi kami dimerdekakan menjadi orang yang pintar, orang yang bersemangat, orang yang rajin, orang yang mau belajar dan berjuang. Supaya kelak semua anak-anak Tuhan yang masih sekolah minggu ini menjadi generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja yang diperhitungkan di mana-mana karena Tuhan menganugerahkan pengetahuan, hikmat dan pengertian. Berkatilah orang tua semua anak-anak kami, karuniakan kesehatan dan rezeki. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya anak-anak kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacitanya, yang sedang mengalami banyak tugas dari sekolah, kiranya tetap berikan Tuhan semangat, supaya anak-anak kami tetap belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan PR-PR-nya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami yang telah lulus di perguruan tinggi negeri. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, berkati semua hamba Tuhan, begitu juga dengan guru sekolah minggu, dan juga Presiden kami Joko Widodo, serta pemimpin bangsa dan negara kami, tim medis dan juga aparat negara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, inilah doa kami untuk mereka. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan semua Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID, juga semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Merdekakan kami dan bebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu bagi kami. Karuniakan kami kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Kita bertemu kembali di kebaktian kita minggu depan. Tuhan tetap memberkati kita semua. Rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa menolong orang tua kita semuanya. Tuhan berkati kita.